Definisi koperasi. Koperasi secara etimologi berasal dari kata cooperation yang terdiri dari kata co yang artinya bersama dan operation yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi, kata cooperation dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Secara umum, koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berdasarkan para ahli, koperasi didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Hatta dalam Reptison Buzzword, koperasi didirikan sebagai perusahaan persatuan kaum yang melemah untuk membela keperluan hidupnya, mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya. Itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama bukan keuntungan. Yang kedua, menurut International Labour Organization dalam Reptison Buzzword, koperasi adalah suatu perkumpulan orang biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis. Masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan. 3. Menurut Santiago dalam Arifin Sitio dan Halomuan Tamba, koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan mereka jasmaniah para anggotanya. Yang keempat, menurut Arifin Sitio dan Halomuan Tamba, Munker mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan urus niaga secara kumpulan yang berasaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urus niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong. Definisi koperasi di Indonesia termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur penting koperasi, yaitu yang pertama, koperasi merupakan badan usaha. Yang kedua, koperasi dapat didirikan oleh orang seorang dan atau badan hukum koperasi yang sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan. Ketiga, koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. 4. Koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa koperasi dapat diartikan sebagai perkumpulan orang atau badan usaha yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan. Jati diri koperasi adalah syarat identitas yang berlaku secara internasional yang mengacu pada ICA atau International Cooperative Alliance. Menurut ICA ada 3 komponen pokok yang menggambarkan koperasi, yaitu 1. Rumusan pengertian koperasi, 2. Rumusan tentang nilai-nilai koperasi yang dianut, 3. Rumusan prinsip-prinsip koperasi yang terdiri dari 7 hal, yaitu 1. Keanggotaan sukarela dan terbuka, 2. Pengendalian oleh anggota secara demokratis, 3. Partisipasi ekonomi anggota, 4. Otonomi dan kebebasan, 5. Pendidikan, pelatihan, dan informasi, 6. Kerjasama di antara koperasi, dan yang ketujuh, kepedulian terhadap komunitas. Menurut Profesor Hans dan Mongan, ada 6 konsep jati diri, yaitu 1.
Hanya koperasi yang secara sadar bertujuan untuk melayani kebutuhan anggotanya dan melakukan berbagai usaha untuk membuktikan atau melaksanakan tujuan tersebut adalah koperasi yang berada dalam koridor koperasi. 2. Hubungan usaha atau transaksi dengan pelanggan bukan anggota hanya bisa diterima apabila transaksi tersebut merupakan usaha sampingan dari tujuan utama, yaitu melayani anggotanya serta untuk menarik anggota baru. 3. Dalam keanggotaan usaha transaksi dengan bukan anggota tidak boleh melampaui transaksi dengan anggota. 4. Pemupukan modal harus seimbang yang tergantung dari anggota dan yang tidak tergantung pada anggota. 5. Manajer koperasi harus memahami falsafah koperasi. Dan yang terakhir, yang keenam, ada antar tingkat organisasi koperasi harus diadakan pembagian tugas yang jelas dan kegiatannya diintegrasikan berdasarkan prinsip subsidiaritas. Nilai-nilai koperasi. Koperasi didasarkan pada nilai-nilai swadaya, tanggung jawab diri, demokrasi, kesetaraan, dan solidaritas. Dalam tradisi pendiri mereka, anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain. Selanjutnya, asas koperasi. Asas koperasi adalah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atas asas kekeluargaan. Selain itu, asas koperasi adalah gotong royong. Dengan kata lain, landasan ideal koperasi adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Prinsip-prinsip koperasi. Pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Maksudnya, keanggotaan atau anggota secara sukarela memberikan modalnya sendiri-sendiri untuk digabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dan keanggotaan bersifat terbuka, maksudnya terbuka untuk siapa saja yang mau menjadi anggota koperasi tersebut. Kedua, pengelolaan koperasi secara demokratis, karena setiap keanggotaan koperasi bebas berpendapat, tetapi bebas di sini maksudnya sesuai dengan aturan yang jelas berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan untuk mewujudkan pengembangan ekonomi nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. 3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa masing-masing anggota. Maksudnya, setiap sisa hasil usaha atau SHU adalah jasa dari masing-masing anggota dan modal dari masing-masing anggota. Jadi, pembagian SHU harus dilakukan secara tunai karena di sini anggota sebagai pemilik dan atau investor atas jasa modal. Selain investor, anggota koperasi juga sebagai pemilik jasa, sebagai pemakai atau pelanggan. Dan SHU merupakan hak dari setiap anggota koperasi. Keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Pemberian balas jasa dalam keanggotaan koperasi terbatas oleh besarnya modal yang tersedia. Apabila modalnya besar, maka balas jasanya juga akan besar. Begitu juga sebaliknya. Jadi, dilihat dari besar kecilnya modal anggota koperasi tersebut. 5. Kemandirian. Maksudnya, setiap anggota memiliki tugas, peran, dan tanggung jawab masing-masing atas usaha sendiri. Selain itu, anggota koperasi dituntut untuk berperan secara aktif dalam mempertinggi kualitas dan bisa mengelola koperasi dan usaha itu sendiri. 6. Pendidikan perkoperasian. Maksudnya, pendidikan perkoperasian memberikan bekal kemampuan bekerja setelah terjun dalam masyarakat. Karena di samping manusia sebagai makhluk sosial juga merupakan makhluk individu. Dan melalui usaha-usaha pendidikan perkoperasian dan partisipasi anggota sangat dihargai dan dianjurkan dalam berkehidupan koperasi. Selain itu juga melalui pendidikan perkoperasian, setiap orang diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing.
ketujuh yaitu kerjasama antar koperasi. Maksudnya adanya hubungan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi yang lainnya untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama. Dan dengan adanya kerjasama antar koperasi tersebut dapat mewujudkan kesejahteraan koperasi tersebut.